Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Nah, jadi manner of articulation itu mengacu pada bagaimana cara kita menghasilkan suatu suara dalam berbicara. Nah, singkatnya manner of articulation ini merupakan bagaimana sih suatu suara itu dapat dihasilkan. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang place of articulation, di mana place of articulation ini mengacu pada di mana suara tersebut dihasilkan. Nah, manner of articulation ini berkaitan tentang bagaimana suara diproduksi oleh artikulator yang meliputi langit-langit mulut, lidah, bibir, gigi, dan pita suara. Ada 6 cara artikulasi yang berbeda. Yang pertama ialah stop or plosives, yang kedua ialah fricative, yang ketiga ialah affricate, yang keempat ialah nasal, yang kelima prosimens, dan yang terakhir adalah flap. Nah, untuk masing-masing dari artikulasi ini akan saya jelaskan. Yang pertama ialah stop or plosives. Nah, stop or plosives ini dibuat dengan membangun tekanan udara dan kemudian melepaskannya dengan ledakan secara tiba-tiba, seperti dari beberapa huruf, yaitu p, p pada kata pay, b pada kata bad, t pada kata to, d pada kata day, ke, cat, g, go, and o. Nah, selanjutnya adalah fricative. Nah, fricative ini melibatkan tekanan rapat yang menciptakan gesekan saat udara dilepaskan. Nah, fricative ini dibentuk sangat berbeda dengan plosives. Di sini dua artikulator bergerak berdekatan sehingga aliran udara mengalir melalui suatu bukaan kecil, sehingga tidak terjadi penutupan sempurna, hanya saja terdapat ruang yang sangat sempit. Dan yang terjadi adalah hal ini menyebabkan turbulensi udara yang dapat kita dengar, dan itu adalah gesekan udara yang melewati celah kecil yang dapat kita dengar ketika kita membentuk fricative. Nah, ada beberapa suara pada fricative, yaitu seperti pada kata fun, seperti pada kata very, seperti pada kata think, the, seperti kata day, see, zebra, shoe, pleasure, dan seperti pada kata happy. Nah, selanjutnya ialah affricates. Nah, affricates ini adalah bunyi ujaran yang terdiri dari stop dan juga fricative yang diartikulasikan pada titik yang sama di dalam mulut. Nah, bunyi ini dibuat dengan menutup aliran udara dan kemudian melepaskannya menjadi fricative, seperti pada kata c dan juga j. C contohnya pada kata child dan j pada kata juice. Nah, selanjutnya ialah nasal atau nasal. Nah, ini dihasilkan dengan aliran udara yang melewati rongga hidung, seperti contoh bunyi suara n, dan eng. Contohnya pada ialah more, no, dan eng pada kata sing. Selanjutnya ialah approximants. Nah, approximants ini dihasilkan ketika dua artikulator bersatu membentuk ruang sempit di mulut tempat udara mengalir, namun tidak cukup dekat untuk membuat gesekan udara tersebut terdengar. Nah, ada beberapa bunyi pada approximants, yaitu ialah bunyi y, w, o, dan er. Nah, contohnya ya y pada kata yes, w pada kata when, o pada kata light, er pada kata right. Nah, jadi untuk approximants itu ada dua, yaitu glides dan liquids. Glides ini merupakan suara yang memiliki kualitas seperti vokal yang digabungkan dengan vokal. Nah, bunyi ini hampir selalu diikuti oleh vokal dan diproduksi dengan pita suara yang bergetar. Nah, bahasa Inggris itu memiliki dua glides, yaitu pada suara y dan w, sementara liquids itu merupakan suara yang tampak melayang di dalam mulut dan mempengaruhi vokal yang mendahulunya. Nah, bunyi ini dihasilkan dengan mendekatkan lidah ke langit-langit mulut tanpa menyentuhnya.
Nah, bahasa Inggris memiliki dua liquids, yaitu O dan R. Nah, yang terakhir ialah flap. Nah, flap ini dihasilkan ketika lidah dengan cepat menyentuh punggung alveolar, seperti contoh kata butter. Nah, jadi memahami berbagai manner of articulation itu sangat penting untuk komunikasi yang efektif dan dapat sangat membantu individu yang sedang belajar bahasa baru atau melatih keterampilan pengucapan mereka. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.